Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Ismut Fitomedika semuanya? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih yang sudah bergabung kembali dengan Ismut Fitomedika Channel. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk berbincang tentang penyakit keluhan kesehatan yang cukup sering kita dengar, yaitu saraf terjepit ya. Sering nih kalau kita dalam obrolan sehari-hari, mungkin seseorang, teman kita, keluarga kita, sedang sakit dengan keluhan mungkin di pinggang ya, mungkin di tungkai, mungkin di bagian leher dan lain-lain. Keluhannya adalah saraf terjepit. Dan obat bahan alam apa yang cocok ya untuk kita gunakan sebagai obat untuk mengatasi saraf terjepit ini? Baiklah. Jadi kalau bahasa kita sehari-hari, saraf terjepit itu mungkin di dalam bahasa medis mempunyai istilah yang lain yang namanya hernia nucleus pulposus ya. Jadi hernia itu tidak selalu hanya di bagian bawah organ kita. Jadi itu adalah satu kondisi yang umum, yaitu adanya timbul satu tonjolan melalui lubang yang terjadi secara abnormal ya. Begitu. Jadi nukleus pulposus ada bagian tengah diskus yang bersifat semi gelatin. Nah, ini merupakan penyakit pada tulang belakang kita ya. Dia ditandai dengan adanya ruptur anulus fibrosus sehingga nukleus pulposus itu menjadi menonjol dan menekan ya saraf spinal yang menyebabkan rasa nyeri. Karena dia menekan saraf, makanya kita sebut dengan saraf terjepit dalam bahasa sehari-hari. Tapi tak usahlah kita berkonsentrasi dengan istilah-istilah yang rumit itu ya. Ya, mari kita teruskan bincang kita dalam bahasa yang mudah kita pahami bersama. Oke. Nah, jadi kalau saraf terjepit atau HNP tadi ya, hernia nucleus pulposus itu banyak tingkatannya. Ada yang dimulai dengan gejala yang ringan, ada yang sakit amat sangat ya, sehingga sangat mengganggu aktivitas penderitanya. Jadi kalau dilihat di dalam slide saya ini, ada yang dimulai dari tahap awal yang baru sedikit saja tonjolannya, lalu sampai ke daerah yang sangat parah ya, sampai menembus ligamentum longitudinalis posterior kita, dan ini menimbulkan rasa sakit yang amat sangat. Jadi kalau dilihat secara teori ini ada 4 tahapan dari saraf terjepit itu ya, dengan tingkat kesakitan yang tentu berbeda-beda pula ya. Gejalanya kan bisa bermacam-macam ya. Ada teman-teman yang mengalami nyeri di pinggang ya, kemudian ada yang mengalami kelemahan ya, nyeri dan lemah di bagian otot, dan ada juga yang merasakan nyeri di bagian-bagian yang lain. Ada rasa sakit yang sangat tajam ketika dia sudah menekan persarapan kita ya. Nah, ada juga yang mengalami nyeri pada leher dan bahu yang menjalar sampai ke lengan ya, lalu merasa kesemutan, lemah atau kaku otot di salah satu lengan ya. Sensasinya seperti terbakar di leher, di bahu dan lengan. Nah, kemudian ada juga yang mengalami sakit di punggung bagian bawah yang semakin lama semakin memburuk ya ketika seseorang itu bergerak. Penyebabnya banyak ya teman-teman ya. Ada trauma. Jadi kalau trauma itu kan bukan rasa ketakutan ya, bukan. Jadi semisal terkena pukulan atau benturan atau mengalami jatuh, atau kita sering sekali duduk atau membungkuk atau berada dalam satu posisi dalam waktu yang lama ya, tidak berubah ya. Mungkin kita selalu duduk dalam posisi yang sama selama bertahun-tahun ya. Kemudian kita tidak menyadari bahwa sebenarnya posisi itu tidak
tidak terlalu bagus untuk kesehatan kita, atau kita biasa menyandang tas pada salah satu sisi bahu kita ya, lama di sini terus misalnya ya, di sebelah kanan terus tidak berganti-ganti ya, lama kelamaan ini akan mengalami trauma. Nah, bisa juga saraf terjepit itu atau HNP itu karena proses penuaan ya, karena dimakan usia, protein sebagai penunjang ya, penunjang atau penyokong tulang belakang itu sudah mengalami penurunan ya, sehingga ada yang tidak kokoh lagi kedudukannya sehingga bisa melesat keluar dari kedudukannya. Kemudian ada struktur ya, struktur tulang belakang seseorang yang memang sejak lahir ya mengalami lengkung atau bengkok, tidak seperti orang-orang yang lainnya. Kemudian mengalami juga kelemahan otot ya, bisa jadi ada kelemahan otot perut dan kelemahan dari otot-otot penyangga tulang belakang kita. Nah, ini penyebab-penyebabnya ya. Faktor-faktor risiko apa saja sih yang dapat memicu terjadinya HNP atau saraf terjepit ya? Ada proses genetika, mungkin secara turun-temurun seseorang mewarisi kelainan-kelainan tertentu tentang struktur tulang belakangnya, atau kebiasaan-kebiasaan lain yang secara keluarga menjadi kebiasaan. Kemudian berat badan ya yang berlebihan tentu membuat beban tulang kita menjadi besar dan berlebihan pula. Kebiasaan merokok sudah jelas. Merokok kenapa, Bu? Katanya merokok kan sumber inflamasi, sumber radang pada badan kita ya. Sel-sel kita tentu tetap menjadi cepat menjadi aus atau rusak karena peradangan yang dipicu atau karena rokok terus-menerus ya, kita kemasukan racun dari nikotin ya. Karena diagnosis penunjang apa saja yang dilakukan oleh dokter untuk menetapkan bahwa kita mengalami penyakit ini ya, bisa dilakukan ya dengan alat-alat yang sudah sangat canggih pada saat ini yang ada tersedia di rumah sakit, bisa dengan MRI, dengan X-ray ya, dan elektromiografi dan juga myelogram. Kalau kita bicara tentang penyakit, tentu kita ingin tahu dong, ada obatnya apa enggak sih, Bu? Ada. Alhamdulillah, alam itu menyediakan obat yang aneka rupa untuk kebutuhan manusia. Nah, jadi tugas kita adalah mencari tahu, mengeksplor keajaiban alam itu untuk kebaikan kita, untuk kebutuhan kita semua. Ya, saya akan sampaikan di sini obat bahan alam untuk HNP atau saraf terjepit. Nah, Ismut Vitomedica memproduksi satu produk yang berbasis atau berbahan baku nanas dan habatus sauda atau jintan hitam. Ya, sekarang saya sampaikan dulu. Nanas ini banyak sekali kandungan zat berkhasiatnya ya. Jadi ada bromelin ya, bromelin yang luar biasa yang terkandung di dalam nanas itu ya. Dia berada pada buahnya, pada daging bagian tengahnya, bagian keras di tengahnya itu sangat kaya dengan bromelin ya. Kemudian nanas itu juga mengandung zat-zat gizi yang lainnya, seperti dia mengandung kalori, mengandung protein, lemak, karbohidrat, dan lain-lain zat mineral yang sangat kita butuhkan untuk kesehatan kita. Nah, jadi bromelin ya yang paling banyak di nanas itu terdapat pada batang buahnya atau empulur buahnya. Nah, khasiat bromelin itu adalah sebagai antiinflamasi. Lah, orang bertanya, barangkali Anda bertanya, apa hubungannya, Bu, saraf terjepit dengan inflamasi? Ada ya, pasti ada hubungannya saraf terjepit dengan inflamasi. Ya, jadi saraf terjepit atau hernia yang terjadi pada ruas-ruas tulang belakang kita itu, pada penyangga-penyangganya itu sebagai respon dari inflamasi atau peradangan, baik yang sifatnya akut maupun yang sifatnya kronik. Ya, jadi tubuh kita itu kan selalu merespon terhadap apapun yang terjadi ya pada sel-sel kita. Salah satu respon yang mungkin tidak kita sadari adalah inflamasi itu ya. Jadi salah satu respon terhadap inflamasi itu adalah berupa hernia ini ya. Nah, dari mana sih kita mengetahui khasiat ini semua? Ada
penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para peneliti ya yang luar biasa bahwa melaporkan enzim pada nanas itu yaitu bromelin sebagai antiinflamasi. Bromelin itu mempunyai efektivitas sebagai antiinflamasi. Nah, penelitian ini dilaporkan oleh Ratna Velu ya, ini peneliti asing pada tahun 2016 ya. Kemudian juga dia melihat lebih jauh tentang aktivitas antiinflamasi itu pada bromelin juga pada tahun 2016 ya oleh Ratna Velu ya. Jadi penelitian-penelitian ini yang luar biasa yang dapat kita manfaatkan untuk kesehatan kita pada saat ini. Kemudian salah satu lagi bahan baku yang dipergunakan oleh Ismut Phytomedica adalah jintan hitam. Penelitian tentang jintan hitam ini dilakukan oleh Abdul Razak Muhammad Abdul Razak pada tahun 2016. Jadi Abdul Razak dan teman-temannya pada tahun 2016 juga melaporkan penelitian tentang jintan hitam, bahwa jintan hitam itu mengandung berbagai kelompok senyawa bioaktif yang luar biasa, antara lain timokinon, timohidrokinon dan lain sebagainya ya. Nah, di dalam jintan hitam itu juga mengandung macam-macam mineral ya, di samping vitamin ya, kemudian mineral dan juga mengandung zat-zat yang berkhasiat sebagai antihistamin, kemudian sebagai anti tumor dan lain sebagainya. Kemudian di dalam jintan hitam itu juga mengandung asam amino esensial. Nah, asam amino esensial ini kita tidak meragukan lagi, sangatlah kita butuhkan untuk mempertahankan kualitas seluruh organ-organ dalam tubuh kita. Di sini banyak sekali, ada leucin, valine, lisin, treonin dan seterusnya. Ya, jadi kandungannya sangatlah kaya ya jintan hitam itu ya. Kemudian juga mengandung asam amino non esensial. Di samping esensial juga asam amino non esensial seperti asam glutamat, asam aspartat, arginin, glisin, prolin dan sebagainya. Ya. Kita lihat lagi. Ada kandungan protein loh pada jintan hitam itu. Nah, kita tadi tahu dan kita sepakat bahwa protein sangatlah kita butuhkan untuk menjaga agar seluruh organ tubuh kita tetap dalam kondisi prima. Ternyata jintan hitam itu di samping mengandung zat-zat khasiat yang lain juga mengandung protein. Protein kompleks pada jintan hitam dapat mengisi kembali atau restorasi kehilangan protein pada hernia nukleus pulposus atau pada kasus saraf terjepit tadi. Di sini ya, jintan hitam itu mempunyai khasiat yang dengan zat bermacam-macam tadi. Khasiatnya antiinflamasi, analgesik, antioksidan, antimikroba, antihistamin dan imunomodulator. Tidak sangat mampu mempertahankan kesehatan tubuh kita, baik menangkal inflamasi maupun juga untuk menangkal infeksi. Nah ya, jadi demikian ya kadar zat berkhasiat di dalam jintan hitam dan juga nanas sangatlah luar biasa. Kemudian ada lagi penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Torekul Islam pada tahun 2017 tentang timokinon di dalam jintan hitam mempunyai efek antiinflamasi. Sekali lagi ya, Muhammad Torekul Islam menyampaikan pada tahun 2017 bahwa timokinon pada jintan hitam itu memiliki efektivitas atau khasiat menghambat radikal bebas ya, sehingga dapat mencegah oksidasi yang dapat merusak tubuh kita ya. Nah, kemudian berapa banyak jintan hitam yang harus saya makan, berapa banyak nanas yang harus saya makan untuk menyembuhkan saraf terjepit kita. Teman-teman yang baik, di awal presentasi saya tadi saya menyampaikan bahwa Ismut Phytomedica memproduksi satu produk yang namanya Strofit. Strofit itu dibuat ya mengandung ekstrak nanas dan ekstrak jintan hitam dalam konsentrasi yang cukup untuk mengatasi keluhan saraf terjepit atau HNP ini.
Nah, untuk yang grade awal, tadi di depan saya sudah menyampaikan bahwa saraf terjepit itu ada grade-nya. Grade awal kita cukup makan 3 kali 2 kapsul per hari. Artinya 6 kapsul per hari. 2 kapsul di pagi hari, 2 kapsul di siang dan sore, dan 2 kapsul sebelum tidur malam. Nah, kemudian pada tahap yang lanjut, pada grade yang lebih tinggi, dosis ini dapat ditingkatkan menjadi 3 kali 4 kapsul ketika memang seseorang sudah mengalami grade yang lebih jauh dari tahap awal, yang rasa sakitnya tentu sudah lebih intens ya ketimbang dari tahap yang awal. Jadi dosis ini bisa ditingkatkan sesuai dengan tingkat penyakit yang Anda alami. Mengapa kita harus minum Strovit untuk mengalahkan penyakit saraf terjepit? Nah, ada dong alasannya, karena Strovit dapat mengganti kehilangan protein yang menyebabkan timbulnya hernia pada ruas-ruas tulang belakang Anda. Nah, dengan mengkonsumsi Strovit sesuai dengan dosis yang disarankan, terjadi restorasi atau pengisian kembali protein kompleks yang sudah hilang itu tadi. Ya, Strovit yang memiliki kandungan kompleks dan sinergis dalam pengobatan HNP memiliki protein kompleks yang aktif sekali mengobati inflamasi yang terjadi, mencegah oksidasi yang dapat merusak sel-sel serta menghilangkan rasa sakit. Nah, jadi kombinasi yang sangat ideal antara ekstrak nanas mengandung bromelin dan ekstrak jintan hitam yang mengandung timokinon. Nah, dengan komposisi tertentu ini diformulasikan ya dengan sangat tepat oleh Ismut Vitomedica untuk mengatasi keluhan penyakit Anda. Mengapa harus makan Strovit? Karena itu sebabnya. Strovit mampu mengisi kembali kehilangan protein yang menjadi sumber penyebab terjadinya hernia atau tonjolan pada ruas-ruas tulang belakang, sehingga timbullah keluhan ya saraf terjepit itu. Ya, demikian teman-teman penyampaian saya tentang Strovit. Jangan ragu-ragu ya, hubungi kami bila mana Anda mengalami keluhan saraf terjepit atau HNP. Mudah-mudahan semua ini berkenan di hati Anda dan menjawab semua kebutuhan Anda. Terima kasih ya sudah menonton Ismut Vitomedica Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.